Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Di malam ini kita sudah berada pada tanggal 7 Zulhijjah, Sabtu 8 Zulhijjah, Ahad 9 Zulhijjah, hari Arafah. Bagi kita yang ada di Indonesia yang berkeinginan untuk melaksanakan puasa sunnat Arafah, maka waktunya adalah di hari Ahad. Sekalipun di Arab Saudi jamaah haji melaksanakan wukuf di hari Sabtu. Ada beberapa orang kawan dalam diskusi bertanya dengan nada sedikit menggugat, kenapa kita berpuasa Arafah tidak bersamaan dengan waktu wukuf? Jawaban sederhananya, karena ibadat mengikuti waktu di masing-masing tempat. Wukuf karena dilaksanakan di Mekah, maka mengikut waktu Mekah. Sedangkan kita berada di Serambi Mekah, maka harus mengikuti waktu Serambi Mekah. Ada lagi yang menyampaikan, tapi ini kan puasa sunat wukuf. Bukan, ini bukan puasa sunat wukuf, tetapi puasa sunat Arafah. Bila disebut puasa sunat wukuf, maka sungguh yang paling utama mempraktekannya adalah orang-orang yang sedang wukuf. Sedangkan dalam ketentuannya, puasa ini hanya disunatkan kepada selain orang yang wukuf. Maka jemaah haji yang sedang di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, ada beberapa sunat yang berbeda. Saat kita sunat berpuasa Arafah, mereka tidak disunatkan. Ketika hari 10 Zulhijjah kita sunat salat id, jemaah haji tidak disunatkan. Kenapa? Karena mereka ada aturan ibadat tersendiri. Pagi hari 10 Zulhijjah, hari nahar, mereka disibukkan dengan praktek melontar jamarah Aqabah. Jadi setiap orang akan berbeda kapasitas ibadah sesuai dengan tempat dan waktu. Kita pernah berikan contoh dulu ketika hari Jumat berada di dalam masjid, khatib sedang menyampaikan khutbah. Zikir jemaah itu bukan dengan menyebutkan kalimat-kalimat tertentu, tahlil, tahmid, takbir, tasbih dan lain sebagainya. Justru mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ada kemungkinan menjadi dosa. Karena zikir bagi jemaah yang sedang mendengarkan khutbah adalah memperhatikan khatib. Makanya zikir itu mulai dari ucapan sampai kepada pemikiran. Ketika Allah memberikan definisi tentang ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
Sungguh pada penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu mereka yang berzikir menyebut nama Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim dan sambil berbaring. Eskalasi zikir, berdiri dia berzikir, duduk dia berzikir, berbaring dia berzikir. Kapan lagi? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berzikir sambil berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi ada banyak kesempatan saya katakan, orang yang hanya berzikir tidak pernah berfikir, tidak tertutup kemungkinan dan besar kemungkinan dia akan murtad. Tetapi orang yang berfikir walaupun tidak berzikir, ada besar kemungkinan mendapatkan hidayah. Makanya fikir adalah jenis zikir yang paling tinggi. Kita duduk mengaji sebentar lebih utama daripada salat sunat 1000 rakaat. Makanya kata Imam Syafi'i, saya lebih mengapresiasi orang yang duduk sejenak di majelis ilmu daripada orang yang salat sunat 1000 rakaat. Padahal dalam salat yang 2 rakaat tersebut saja sudah ada takbiratul ihram, iftitah, fatihah, surat, tasbih dan lain sebagainya. Tapi bahkan 1000 rakaat kita kerjakan masih kalah dibandingkan orang yang duduk berfikir sesaat di dalam majelis ilmu. Maka jangan abaikan bahwa setiap orang, lain tempat, lain waktu, akan berbeda pula jenis ibadahnya. Ibadah orang yang sedang dalam keadaan ihram haji di 9 Zulhijjah adalah wukuf. Ibadah orang yang sedang dalam keadaan ihram haji di 10 Zulhijjah adalah melontar jamarah. Sedangkan kita yang sedang tidak berhaji, tanggal 9 disunatkan berpuasa, tanggal 10 disunatkan salat hari raya. Maka berbeda. Yang kedua, puasa Arafah, setinggi apapun fadilahnya, tidak pernah keluar dari kategori hukum sunat. Belum ada seorang alim yang ternama yang silap menyatakan bahwa puasa Arafah hukumnya wajib. Yang wajib hanya satu, yaitu puasa Ramadan. Maka jangan pernah bandingkan fadilah puasa Arafah dengan puasa Ramadan. Itu perbandingannya bainas sama was sumur. Karena puasa Ramadan statusnya wajib. Tentu saja yang wajib fadilahnya sangat-sangat besar dan tidak bisa dibandingkan dengan yang sunat. Jadi statusnya sunat. Dan sunat itu, bahkan yang wajib pun akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau puasa Ramadan yang fardu saja, ada dispensasi untuk musafir dan orang sakit untuk berbuka. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apabila kalian sedang dalam keadaan sakit ataupun musafir, maka dihitung pelaksanaannya di hari-hari yang lain. Lalu, kenapa ketika tiba di hari Arafah kita abaikan semua uzur-uzur, pokoknya puasa? Lalu kita pandang nista orang-orang yang di pagi hari Arafah, di siang hari Arafah tersebut tidak berpuasa. Padahal status puasanya sunat. Kenapa pemahaman ini terjadi? Penyebabnya karena salah paham. Kenapa salah paham? Karena orang yang mengerti dan alim tidak mau berbicara. Makanya di negeri kita di Aceh ini, Nanggro Aneh Darussalam ini, terbalik-balik. Jadi pada Idul Fitri yang lalu, ketika pemerintah Aceh berinisiatif untuk mengganti kegiatan pawai takbir menjadi takbir di masjid masing-masing yang difasilitasi oleh pemerintah, gaduh hebohnya luar biasa. Hampir semua orang mencemooh, mencerca, mencaci, bahkan melaknat pemerintah Aceh, seolah-olah pemerintah Aceh sudah murtad, hanif pemerintah ke syariat. Padahal pawai takbir sama sekali bukan bahagian dari syariat.
hanya menjadi bahagian pekerjaan dinas syariat Islam, tapi bukan bahagian dari syariat. Cuma kalau dilaksanakan, maka leading sektornya, kata orang kampung saya di Cet Keeng, adalah dinas syariat Islam. Jadi diarahkan kepada yang lebih baik, takbir di masjid masing-masing, dihujatlah pemerintah Aceh. Saya sudah lebih 10 tahun yang lalu menantang pawai takbir ini, menantang dan menentang, dan masih ada jejak digitalnya di media sosial. Mungkin sekitar 10 hari atau 20 hari lagi akan diungkit kembali oleh Mark Zuckerberg, karena Mark Zuckerbergnya hana bulainnya lum-lumnya gerau ya, akan keluar lagi. Kenapa? Karena dengan pawai takbir di kota Banda Aceh, maka suasana hari raya di kampung-kampung hilang. Sebab di kampung tidak ada lagi yang bertakbir. Bukan tidak ada takbir, tetapi tidak ada lagi yang bertakbir. Bahwa di kampung-kampung masih terdengar suara takbir, yakinlah yang bertakbir itu hanya dua. Yang pertama namanya Sony, yang kedua namanya Toa. Nyara diwi budak-budak ayu. Kenapa tidak ada yang bertakbir? Karena orangnya lebih tertarik untuk ikut pawai takbir di masjid raya. Penontonnya lebih banyak dan ada potensi dapat hadiah. Maka di kampung-kampung sudah tidak ada takbir. Itu dampak yang paling fatal. Yang kedua, dengan adanya pawai takbir di pusat kota, rata-rata peserta pawai takbir tidak sholat isya berjamaah, bahkan ada yang tidak sempat sholat isya. Sebab pelaksanaannya setelah sholat isya. Dan panitia masing-masing kelompok mengingatkan, ini kita jangan bubar formasi, sholat nanti aja setelah selesai. Kita nggak wajibkan sholat berjamaah, tapi paling kurang sholat isya lah. Kita berbaik sangka nanti setelah selesai pawai mereka akan sholat isya. Bayangkan anak-anak jalan kaki dari Masjid Raya ke Simpang Surabaya, belok ke kiri ke Simpang Jembutape, kemudian balik lagi ke Masjid Raya. Nya menyewa rumah hidup meduk lah meh. Gahalam jap ulai babantai kamu lumpur je. Lewat salat isya. Yang ketiga, malam hari raya itu malam silaturahmi. Ada banyak anak yang ingin bersilaturahmi ke tempat orang tua, ada banyak menantu yang ingin berkunjung ke rumah mertua. Jalan utama ditutup. Yang keempat, dengan adanya pawai takbir membuka peluang kepada Romeo dan Juliet untuk berpacaran yang islami. Nyan cikalan yang barih berminih jalan yang nonton pawai takbir, nyan Romeo dan Juliet, pacaran yang islami sambil nonton takbir. Yang kelima, taman-taman kota rusak karena orang yang menonton takbir akan berbaris di trotoar, di median jalan, nyan ubi na taman hancur. Kena kalan, nana kenya lemah lang kawan bapaknya culot. Yang keenam, saudara-saudara kita yang bekerja di DLHK bagian kebersihan, hari Arafah itu sudah bekerja maksimal agar besok pagi tidak perlu lagi bekerja. Besok pagi fokus dengan keluarga, istri dan anak-anak merayakan Idul Adha. Tapi karena malamnya ada pawai takbir, begitu selesai pawai, penuh sampah di kota Banda Aceh. Terpaksalah petugas DLHK bekerja kembali, padahal mereka sudah antisipasi untuk dapat menikmati hari raya dengan anak dan istri. Napa ada absen lo tahu-tahu? Andai kata dibuat di kampung masing-masing, sungguh sangat indah dan meriah. Maka tidak ada pawai takbir di malam Idul Fitri, kita hujat pemerintah. Padahal pawai takbir bukan bahagian dari syariat. Syariat hanya mengajarkan untuk bertakbir di rumah, di menasah, di masjid, dan di jalan. Bertakbir sambil pawai, bukan pawai untuk bertakbir. Bahwa Anda berjalan, silakan bertakbir. Tidak harus dalam keadaan pawai. Nyen bid'ah ya. Wa kullu bid'atin dolalah. Dia wahabi itu ke bid'ahnya. Hana takarum terawih. Nah, yang menariknya, ada sebuah sunnah terkait hari raya Idul Adha. Tidak ada yang praktekkan dan tidak ada yang menyuarakan. Yaitu, sunnat kumandangkan takbir hari raya Idul Adha sejak subuh hari Arafah.
Saya baru berusia 47 tahun, sampai hari ini belum melihat ada satu masjid dan satu kampung yang kumandangkan takbir hari raya Aidul Adha sejak subuh hari Arafah. Nyana yang protes ya? Mau MPU ni protes. Yang nanti MPU baru nanti. Imam Cid MPU baru. Mau MPU nak protes. Yang diprotes oleh MPU terkait tingginya jangkitan HIV/AIDS di Aceh. HIV/AIDS nya tugas MPU. Yang kan buat raw ke cukai, yang buat raw hana permen. Nya kenya hana buat mita buat cop lakin tilik baprut cop tapi ud-ud. Andai kata semua orang fokus pada tugasnya, keberdekaan kelagak negara jo. Jadi buat kita kritik MPU, ada buzzer-buzzer MPU serang tanya. Apa nyonya tu tugas MPU, nyonya tu poksi MPU. Fikir lawannya kritik-kritik MPU-nya tu poksi lon. Ini kan persoalan tanggungjawab. Rasa bersalah kita karena syariat tidak berjalan. Maka kita kritisi. Harusnya MPU itu menjelang pelaksanaan hari-hari besar seperti ini, mereka turunkan tim. Kan ada anggaran. Turunkan tim anggota MPU ataupun murid-murid dari anggota MPU-nya, kan abu-abu senior domet. Coba jelaskan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kurban, tentang bagaimana prosesi hari raya. Ini baru tadi saya tulis sebuah status di media sosial karena saya baca Masjid Raya Baitur Rahman mengagendakan kegiatan salat Id di lapangan Belang Padang, dan salat Id dimulai jam 7.30 dan diharapkan kepada jamaah untuk datang naik sepeda motor dan sudah berwuduk di rumah. Ipikir panitia Masjid Raya yang jak sembahyang Belang Padangnya nawak daerahnya mentang Kampung Baru awak cekung ke hawa cit. Karena pelaksanaan ibadah di Masjid Raya Baitur Rahman itu difasilitasi dengan APBA, bukan APBG. Naruh peng dan nyoi cekung nang bejut. Kalau ada banyak orang yang ingin salat, menikmati syahdunya salat berjamaah Id di Masjid Raya ataupun di Belang Padang, apa salahnya ditunda? Karena waktu salat Id sampai tergelincir matahari poh 12.45 bahkan han polapan poti kurang poti peluh. Oh kata ri uro tengku. Engkau pecik payung yang biraya. Kenapa tidak kita sewa teratak, kita sewa tenda? Berikan sedikit kelapangan waktu kepada masyarakat untuk menikmati syahdunya pagi hari raya dalam nuansa takbir. Ini yang terjadi karena 7.30 salat Id, maka hampir semua rumah tangga terjadi keributan. Lakau itu nak promoh itu nak anu itu nak ado itu nak bintih. Kenapa? Suami mau mandi, sudah selesai mandi, pakaian belum siap. Istri mau mandi, suami belum keluar. Udah selesai suami istri, anak-anak belum bangun. Yang kan butuh menak rumahnya. Begitu keluar, kena motor gunci hana umpat. Orang katruk berjalan, macet, dan nak apa yang nak. Sampai di lokasi parkir, ke pengumuman panitia. Mohon kepada jemaah mempercepat langkahnya karena 2 menit lagi kita akan takbiratul ihram. Nya naling-naling peh dah nak. Maka ternyata memang falsafah bangsa ini dianut dengan sangat kuat. Selama dapat dipersulit, untuk apa dipermudah. Nanti akan ada yang beralihkan solat Idul Adha itu sunat disegerakan supaya bisa segera menyembelih kurban. Iya, sunat disegerakan kalau tidak ada uzur yang lain. Menyaureng cat masjid itu sembahyang mandum di Masjid Al-A'la. Menyaureng cekeung sembahyang mandum di Masjid Darul Falah. Nyaureng dari cat masjid jak Kedai Baitur Rahman cekeung Kedai Cijak. Maka kita lupa ada penyesuaian kondisi. Maka oleh karena itu ada tanggung jawab kita untuk mensosialisasikan kembali. Jadi mudah-mudahan nanti akan ada masjid-masjid walaupun bukan Masjid Al-A'la yang akan kumandangkan takbir di pagi hari Arafah. Ambil dah harap adanya oleh dah harap agak boleh ya. Di pagi hari Arafah. Tapi harus ada sosialisasi lebih dahulu. Bila tidak, uro ahad subuh tertegebi, nyan poh 7 bungah kepunuh masyarakat kena. Gepreh-preh khatib, bet terpegah khatib panitia nak teruk kena. Itu menak di masyarakat kai pengen kamu apa. Orang ahad masyarakat merasa tertipu, hari Senin saat solat Id masyarakat balas dendam. Nyoba hijak awaknya mentang. Ya, maka akan kacau. Maka perlu sosialisasi.
Jadi ada nilai-nilai syariat yang harus kita jaga kembali dalam pelaksanaan hari raya. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa PJ Gubernur sudah berinisiatif untuk meliburkan Idul Adha sampai dengan selesai hari tasyrik, sampai dengan hari Kamis. Sekalipun bukan libur murni, harus diganti untuk bekerja di 2 hari Sabtu yang berikutnya. Makanya 2 hari yang lalu ketemu dengan PJ Sekda Pak Zuardi di Anjung Monmata, jabat tangan dengan beliau, langsung beliau katakan, nyo provokasi orang keberhasil Ustaz. Kagepupri sampai selesai urut tasyrik. Maka saya sampaikan ke beliau, wate kapri yang bahagia akan ran karena beliau PNS. Wajib masuk kantor, tiba-tiba dapat libur. Yang bahagia akan ran, yang bahagia akan PJ Gubernur. Ilen pri hana pri saja sama saja, hana ada menggantu. Ada hana pupri urore aku hana gantu je. Kita minta libur ini supaya hari raya itu semarak, bukan supaya saya senang. Maka alhamdulillah. Nah, tapi walaupun demikian ternyata belum berlaku untuk semuanya. Jadi karena kemarin itu acara serah terima jabatan kepala OJK, hadirlah kawan-kawan dari perbankan. Mereka protes ke saya, nyo provokasiran hana tak tegalau Ustaz. Yang putalah lau. Nyo kamu yang kerja babeng hana prilau mah. Oh hana puta provokasi boleh beh tegalau. Tapi betul hak agen mah. Nah, ini kondisi negeri kita. Maka kita usahakan untuk melakukan perbaikan pelan-pelan apa yang mungkin untuk dilakukan. Hana mungkin untuk tapudip tekebi bandung masjid. Maka ada masjid-masjid tertentu yang memulai takbir di pagi hari Arafah. Tidak mungkin untuk kita tunda salat Id ke jam 8, jam 9. Paling kurang janganlah jam 7.30 menjadi harga mati. Cukuplah harga mati di negeri ini 2 perkara saja. NKRI harga mati, yang kedua vaksinasi harga mati. Jangan sampai salat juga menjadi harga mati. Jadi yang pawai-pawai takbir itu kita sarankan kepada pemerintah untuk dikonversi menjadi kumandang takbir di masjid dan menasah masing-masing agar semarak Idul Adha terasa sampai ke pelosok-pelosok kampung. Berikutnya, berhubung sudah libur di hari tasyrik, maka kita sangat berharap agar pelaksanaan kurban berlanjut selama 4 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk memuliakan hari tasyrik. Kemarin-kemarin tidak memungkinkan penyembelihan kurban di hari tasyrik karena libur Idul Adha hanya sehari. Sekarang sudah 4 hari. Maka kata Nabi, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah. Maka secara aturan, di dalam adat kita dulunya, hari-hari tasyrik tidak boleh ada yang bekerja. Yang jauh ulang hajat, betat kawak kita ke Mekah pada karoh, yang jauh laut hajat, yang jauh beli hajat. Hari tasyrik, hari bersukacita dengan keluarga, lambung-lambung kupiah pajufti. Peik kolesterol dan darah tinggi. Kenapa disebut hari tasyrik? Karena berangkat dari tradisi di masa Rasulullah dan para sahabat dan zaman setelahnya, mereka berusaha pagi hari raya menyembelih hewan kurban sebanyak-banyaknya dengan tetap menyisakan hari kedua, ketiga, dan keempat. Karena banyak hewan kurban yang disembelih di hari pertama. Bayangkan Rasulullah itu rata-rata tiap tahun 2 ekor kibash, pernah 1 tahun 100 ekor unta atas nama beliau saja di hari pertama. Nyan tekedi cat masjid tati unta tertuh bawah tiurau. Nyan kan cat masjid mentang. Kan lung batam mentang ucap keung ru. Hai unta tertuh bawah tati. Maka yang tidak habis mereka konsumsi di hari tersebut, mereka tidak punya kulkas untuk mengawetkannya. Supaya dagingnya tidak membusuk, besoknya daging itu dijemur saat matahari terbit. Matahari terbit, syuruk. Maka ada salat sunat syuruk ketika matahari sedang terbit. Arah tempat matahari terbit disebut masyriq, timur. Dalam bahasa Aceh, timu. Apa makna timu? Lawan tenggelam. Maka kalau ada Aceh Timu, berarti ada Aceh Tenggelam.
Cuma timu dalam bahasa Aceh, bahasa Indonesianya timbul, bukan timur. Orang Aceh menyebutnya timu. Ketika matahari terbit, mereka jemur daging. Maka hari-hari menjemur daging itu dinamakanlah hari tasyrik. Daging sebagian dijemur, sebagian dimakan. Maka sepanjang 3 hari tasyrik ditambah hari raya, itu hari yang oleh agama dalam tanda kutip diwajibkan makan dan minum sampai haram berpuasa. Setinggi apapun minat kita untuk puasa sunat, 5 hari dalam setahun berlaku untuk semua orang haram berpuasa. Yang pertama 1 Syawal, yang kedua 10 Zulhijjah, yang ketiga 11, yang keempat 12, yang kelima 13 Zulhijjah. 4 hari pada Idul Adha haram berpuasa karena wajib makan dan minum. Makanya di Idul Fitri, untuk memfasilitasi orang-orang miskin yang tidak punya makanan agar tetap dapat menikmati hidangan, diwajibkan kepada orang yang mampu untuk memfasilitasi fakir miskin dengan sumber protein nabati. Maka wajib zakat fitrah 1 sa'. Zakat fitrah secara zahir, letter like disebutkan oleh Nabi, tu'matan lil masakin, bekal makanan untuk orang miskin. Datang mujtahid abad 20, mereka persepsikan untuk baju baru orang miskin, maka dibagilah di malam 27 Ramadan. Tanya ke pawai tanda bagi je geblau baju baru Ustaz. Zakat fitrah tidak diproyeksikan untuk baju, karena tidak ada baju yang dapat dibeli dengan harga 2,8 kg beras. 2,8 kg beras menyata pulau hanya merumpok peng sekitar 50 ribu. Per baje tata meblo 50 ribu menyakan baje singlet. Na bacut kinan 55 ribu. Mentang kurang 5 ribu itu. Kai iklan lam cukinan kapri kan. Nya pegawainya tepe tua agen. Jadi bukan untuk baju, tetapi untuk makan. Untuk 1 hari makan, makanya 2,8 kg beras. Sedangkan Idul Adha durasinya lebih panjang, 4 hari kepada orang-orang yang mampu dibebankan. Maka pilihan katanya yang tadi wajib, yang ini dibebankan. Taklif, apakah wajib ataupun sunat sesuai dengan khilaf mazhab. Dibebankan kepada orang yang mampu untuk memfasilitasi fakir miskin dengan menyediakan sumber protein hewani. Maka disembelihlah kurban hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalaulah pemerintah Aceh, PJ-PJ, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang sedang sibuk mengatasi stunting di Aceh paham tentang hikmah ini, mereka dari dulu sudah meliburkan Idul Adha 4 hari, kalau perlu hari tasyrik sampai 10 hari. Bagus semeti diurah supaya ada perbaikan gizi warga miskin dengan makan daging. Ini yang terjadi. Maka hari tasyrik tersebut hari makan, minum, dan hari berzikir. Apa zikirnya? Disunnatkan bertakbir setiap selesai solat fardu sekalipun solat jenazah. Padahal pada solat jenazah itu jangankan takbir dan doa, bahkan surat setelah Fatihah tidak disunnatkan. Makanya ketika kita solat jenazah, setelah takbir yang pertama kita baca Fatihah saja, harusnya ada sunnat baca surat setelah Fatihah. Tapi apabila jenazahnya hadir, bukan jenazah gaib, maka makruh baca Fatihah. Tapi kalau salat jenazah gaib, bukan makruh baca Fatihah, makruh baca surat. Kalau jenazah gaib, disunnatkan membaca surat setelah Fatihah. Kenapa? Tidak ada jenazah yang perlu dikuburkan sebab sudah selesai dikuburkan. Ini jenazah yang hadir. Begitu selesai yang takbir kedua, baca salawat, takbir ketiga baca doa untuk mayat, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, dan seterusnya. Rakaat keempat baca doa untuk orang yang hadir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, baru kita ucapkan salam. Seharusnya selesai angkat jenazah antar ke kuburan. Tetapi di Aceh ada tambahan aturan, berdoa lagi setelah selesai salat jenazah. Berdoa setelah selesai salat jenazah itu seperti orang yang selesai makan nasi dengan kuah belangong getamah belukat dengan tuah tuhai. Kenapa? Karena salat jenazah itulah doa. Maka tidak ada tuntunan di dalam salat jenazah setelah salat jenazah berdoa lagi.
Karena harusnya setelah selesai solat jenazah, segera lanjut jenazah diantarkan ke kuburan. Itanya yang doa di semayangnya lebih panjang waktu semayang yang geroh. Padahal jenazah perlu segera dikuburkan. Walaupun saya tahu dan saya sampaikan, tapi saya tidak berani melakukan. Yang terkedi nau dengan bihumu gelakelen solat jenazah ke imam, dan imam tu. Betat len tepu hana tuntunan lagi tetap auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Bila tidak kita lakukan, bertambah jenazah satu lagi. Yang Wahabi ni. Yang nabut dah depan. Coba buka semua kitab mazhab Syafi'i. Nagu pernah orang baca doa solat jenazah? Karena solat jenazah itu sendiri adalah intinya baca doa. Allahumma ghafir lahu. Maka kalau ada yang katakan bahawa tidak sampai doa orang yang hidup kepada orang yang meninggal sehingga tidak perlu lagi nasamadiah tahlil dan lain sebagainya, necitanya yang barunya menang kepecit terbaca Allahumma ghafir lahu dalam solat jenazah. Miyah nadru. Maka kadang-kadang pemikiran kita menjadi idiot waktu teruk pada dali benan. Itu kondisi sederhana. Kalaulah doa orang yang hidup tidak sampai pada orang meninggal, maka sungguh tidak disyariatkan doa Allahumma ghafir lahu di dalam solat jenazah. Kesahu ya, kan ke jenazah ya. Ini untuk solat jenazah yang tidak disunatkan baca doa dan zikir setelah salam. Ternyata di hari-hari tasyrik itu, di hari raya, apabila ada yang meninggal dunia disolatkan jenazahnya, tetap setelah selesai solat jenazah disunatkan takbir. Begitu selesai solat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Dipikirlah ni almarhum Tengku Imam Ururayau dia habis humuyah ke. Maka perlu sosialisasi. Jadi itu bukan karena ayah anda meninggal maka dikumandangkan takbir hari raya, tapi karena disyariatkan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik setelah selesai solat fardu termasuklah solat jenazah. Karena solat jenazah kategorinya solat fardu, walaupun hanya fardu kifayah untuk membacakan takbir setelah salam. Maka kita baca doa langsung terkebih. Tapi hanya cik payah doa le doa baru terkebih supaya tidak bertambah jenazah. Ini contoh ada syiar-syiar sunat di dalam agama yang tidak lagi dipraktikkan, justru kita ribut pada hal-hal yang tidak menjadi agenda syariah, tetapi hanya menjadi agenda syariat Islam. Nah, maka yang terakhir, pada hari-hari tasyrik tersebut, karena kita sudah libur, kita usahakan untuk penyembelihan hewan kurban berjalan di hari-hari tasyrik. Apa masalahnya? Panitia nggak siap Pak Ustadz bekerja 4 hari. Kalau panitia tidak siap bekerja 4 hari, maka bentuk panitia 4 kelompok. Panitia hari pertama, panitia hari kedua, panitia hari ketiga, dan panitia hari keempat. Oh, hai tem cik, nebau cak keung. Maka selesaikan secara adat. Ada penyembelihan hewan kurban 4 hari berturut-turut. Menyena lemah 20 nek kerben di cat masjid. Ura pun 5 nek lemah, ura kedua 5, ura kela 5, ura keempat 5. Oh 5 hansip ke tengku. Hansip 5 nek lemah tengku. Pakan hansip. Karena cat masjid ramai dah orang. Pertanyaan je, yang ramai di cat masjid orang kaya apa orang gatin? Gatin kaya sama ada kumandum hawa. Makanya ada prioritas. Kalau kurbannya kategori wajib, orang kaya tidak boleh dapat sama sekali sedikit pun. Semuanya diperuntukkan untuk fakir dan miskin. Celakanya, bahkan sampai hari ini banyak panitia yang tidak tahu bahwa kurban itu ada yang sunat, ada yang wajib. Bahkan saya masih mendapatkan pertanyaan, nyo tengku panitia wate geti kerben, hana geni ataupun kau geti yo. Maka ditanyakan, nyapa jantanit. Bayangkan ada panitia di kampung-kampung tertentu pada saat penyembelihan hewan kurban tidak lagi berniat. Okey, karena ada kemungkinan niat di waktu yang lain. Kapan? Apabila pemilik kurban ini menyerahkan binatang kepada panitia. Nyo tengku kameng nyo kerben sunat.
Memadai itu sebagai niat dan panitia hanya sembelih saja. Masalahnya, pemilik kurban tidak menyerahkan hewannya. Mereka hanya serahkan uang saja, panitia yang beli. Maka kalau panitia yang beli, harusnya ada niat pada saat disembelih. Ditanya lagi, nyo pekerban wajib, pekerban sunat. Hai, lihat pertanyaan lagi apa? Mereka hana tu tanya orang raya. Anaknya cilawik jak tengku cekaknya kahek kamu apa? Ya. Wajib sunat. Bukan ni cipugah lepo beda wajib sunat. Menyo yang wajib pahala raya sebabnya ibadah wajib. Oh menyo raya pahala apa wajib mentang? Ya, menyo ka wajib. Iran hana merumpok si. Hana merumpok, hana menyo menang sunat mentang. Ya, yang penting merumpok si. Ada ubah pahala apa hana apa. Ya, yang penting merumpok si. Kajit sunat mentang. Maka diniatkan ini kurban sunat bapak fulan bin fulin. Ini kurban sunat ibu fulan bin fulin. Iran kipan? Ilan hawa si mai pegah le dotoh je baju le. Kakah daripada hana merompok si bahari pahala dah lenit wajib. Nyo kerben bapak fulan bin fulin. Maka ketika ada orang yang wajib, ada yang sunat, dipisah tempat penumpukannya. Ini kurban wajib, ini kurban sunat. Yang wajib ini tidak boleh didekati kecuali oleh fakir dan miskin. Tekalan tek na urang kaya pada putoro kanan. Tanyong jumpa jampun ka gatin ran. Hai pekaman, nyo jatah fakir miskin. Letak lego rezeki awaknya. Malum perlecit nemu doa bergatin ni leh. Tunuku dia geran mah. Maka orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya itu adalah doa bilisanil hal. Sedang berdoa kepada Allah agar dia benar-benar menjadi berhak untuk mendapatkannya. Maka baik tak tajam tenah hak fakir miskin. Ini tanya na beasiswa miskin, ini tanya apa nuku. Na bantuan rumah fakir miskin, ini tanya apa nuku. Pokoknya atau orang ngetin Bandung menaruh tanya dalam. Yang baik pegah orang ngetin lah guys. Maka nauzubillah, maka dulu ketika dipasang stiker BBM, nya orang kaya api cok je stikernya. Tapi malai lemah ngetin. Tipek tahu tipek tahu yang perlu ulam lepas bangai nak. Suka fasilitas orang miskin tetapi tidak suka ketika disebut sebagai orang miskin. Ni pegah ro tegatin kubura urang cik tapi pula ulmah kaya. Maka jangan pernah berdoa menjadi miskin. Hantam doa tu. Nyan watin cok kerben jatah fakir miskin tengah doa. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Makanya di hari raya Idul Fitri ketika ada zakat fitrah, ilan termasuk orang yang merumpok lehat zakat fitrah. Tapi karena tidak ingin menjadi doa sebagai fakir miskin yang berhak terima zakat fitrah, lendulak. Cita yang gue mongci. Sabah guni ke jok kalian, payah lu bagi lah. Kenapa? Karena tidak merasa berhak. Ini tanya setengah-tengah je kami aja le bacut. Ini nauzubillah. Jangan pernah menuntut sesuatu yang bukan hak kita. Karena itu dianggap doa oleh Allah Ta'ala sehingga kita menjadi berhak. Jadi tunjukkan kelas kita lebih baik, maka Allah akan perlakukan kita sesuai dengan harapan. Makanya Imam Al-Ghazali menuliskan rumusan-rumusan gaya hidup. Kalau kalian ingin menjadi orang hebat, pantangannya begini. Nyam nyata segot o benali segot yang kapatah anu mata. Menyata jibi bek baklah cumeh. Menyata pejubu bek bapingan retak. Menyata luh robak bek bak cermen yang kebekah. Malam hari jangan ada piring kotor di rumah. Hanya orang miskin yang bersedia tidur di samping sampah. Maka perlakukan gaya hidup kita yang kelas 1 dan itu akan menjadi doa. Makanya kalau ingin ada harapan tertentu, berpenampilanlah layaknya seperti harapan kita tersebut. Anak kita cita-citanya maupun jadi polisi, dari banyak kan terpesuk baju seragam polisi. Anak-anak kita mau jadi ustadz, dari kecil dipakaikan seragam ustadz. Anak kita mau jadi pencuri, dari kecil dipakaikan seragam pencuri. Mana yang pakai baju hitam putih. Itu doa. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Maka kita berharap ada penyembelihan kurban selama 4 hari berturut-turut dan kita prioritaskan kepada fakir dan miskin. Yang terakhir, letak terakhir, lepas dungkau terakhir. Naurung temanyang, pakal lebih halam karena naurung tanyang. Ustaz, tak lebih hegat kerben kameng dengan kerben lemah. Secara aturan, kalau satu orang menyembelih seekor sapi, tentu lebih baik daripada satu orang menyembelih seekor kambing. Kan mana Ustaz? Nyo lemau 7 ro, kambing 3 ro. Dah lebih hebat 7 ro nya geblau lemau sini atau geblau kambing 7 nek. Aturannya,
kambing 7 ekor lebih bagus daripada sapi seekor untuk bertujuh. Kenapa? Alasan yang pertama, Nabi tidak pernah kurban dalam bentuk sapi. Kurban beliau hanya kambing dengan unta. Alasan yang kedua, seekor kambing untuk 1 jiwa manusia, 7 ekor kambing untuk 7 nyawa manusia. Lebih baik daripada nyawa 1 ekor sapi untuk nyawa 7 orang manusia. Yang ketiga, aturan fikih secara umum menyebutkan, maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru sawaban. Apa saja yang ibadah pekerjaannya lebih banyak, pahalanya akan lebih besar. Yang sabar lagi ada yang lebih baik tarawih 8 dengan 20. Mbak angka mentang kali lebih 20. Nyanyi pertanyaan lebih hebat. Tapi ada pengecualian. Ketika salat duha ada 8, ada 12. Para ulama sepakat menyatakan bahawa salat duha lebih bagus 8 daripada 12. Maka ada pengecualian. Likulli qa'idatin kulliyatin mustasnayatun. Untuk setiap ketentuan umum selalu ada pengecualian-pengecualian. Maka 7 ekor kambing lebih bagus daripada seekor unta, daripada seekor sapi untuk bertujuh. Om yang menandangku kakak kamu yang masjid yang na limang 200 rot si kerupun 200 nak kambing mumang panitia. Pertanyaan haji, apakah ngelak haji panitia? Seharusnya masing-masing orang menyembelih sendiri. Panitia tinggal mengkoordinasikan. Kita ada 200 orang yang berkurban masing-masing seekor kambing. Berarti ada 200 ekor kambing. Kami sebagai panitia sudah memfasilitasi supaya uang terkumpul, sudah memfasilitasi bisa beli hewannya, hewan sudah dipegang masing-masing, kami koordinasikan agar penyembelihan tidak tumpang tindih. Hari pertama 50 ekor kambing, bapak pulan-pulan 50 roh, nyen urau pun. Urau kedua 50 roh, urau kelima 50 roh, urau keempat 50 roh. Nanti yang menyembelih di hari pertama, ini penerima manfaat. Hari kedua, ini penerima manfaat. Panitia hanya menentukan arahnya saja dan mereka diberikan ongkos untuk upaya tersebut. Tapi kita tetap galak bersibuk, bermeri sibuk. Maka ada banyak cara untuk memperbaiki kinerja kita dalam pelaksanaan kurban. Jadi kalau demikian, maka akan tumbuh nanti dalam keluarga itu semangat berkurban. Karena selama ini, kalau kita tanyakan kembali kepada orang-orang yang sudah sering berkurban, apa hikmah kurban bagi anda, Pak? Apa hikmah kurban? Yang mungkin jawaban je, hai kurbannya kan meripay 2 juta setengah, merompok si lebah tumpuk. Berapa? Tidak ada penjiwaan dari pelaksanaan kurban. Maka kalau kembali kepada sejarah, harusnya antara pemilik kurban dengan hewan kurbannya ada ikatan batin. Baik tablo langsung tersi. Bergepilih kera oleh orang pau, bersempat gebium pun mudua urau. Karena ketika kita sudah berikan umpan binatang tersebut, tamat pun kaya nyatakan kiban lemak ipajuh. Sehari, 2 hari, lehego, petgo, 5 go, 6 go tapi umpun. Pada saat akan kita sembelih, maka ada sesuatu yang disembelih di dalam diri kita. Ada yang hilang. Analogi sederhana. Kita setiap hari melintas di jalan raya, sering melihat kecelakaan. Nah, ingat untuk tapiuh so yang kecelakaannya. Nah, kecelakaan kakak nak bertugas sih. Tapi ketika yang kecelakaan ini orang yang kita kenal, seterburuk apapun kondisi kita, tetap terpaksa berhenti. Hai cidara alun, urang bab bineh rumah alun. Nyan urang bab bineh rumah karena ketip dah tu di. Nyok kamengnya kan baru tebibu. Bayangkan kita duduk di warung menanti jemputan. Sedang minum kopi, terlihat ada orang lain juga duduk sendiri. Hana mangat duduk dan tu. Hom ja apa? Hana lempreh yang nak meja tunggal. Om yang taduk ina dua ada berapa? Begitu sedang duduk bercengkrama, datanglah anaknya menjemput. Yang tengkol laki izin lekat ruh ane jemput. Ambah nak bayar kopi rat. Ada kala kita yang bayar kopinya atau belum yang bayar kopi kita? Baru hari itu ketemu, baru sekali minum kopi bersama. Yang tinggal tikanglah tu. Berangkat beliau. Berselang beberapa menit, kita datang dijemput. Dalam perjalanan terlihat orang kecelakaan. Hai sanghi bapak yang jaga kopi ngalan benar. Tergerak hati kita untuk berhenti dan melihat. Kenapa? Karena ada ikatan batin. Maka je orang si kerban berakan tidak ada ikatan apapun karena dia tidak punya memori dengan binatang yang dia sembelih. Maka sedapat mungkin yang kambing yang kele tablo lemah kele tablo yuba bawa itu ro terpegah bau rumpau nyan nebium pun lemah.
Hana payah kau naleng, tinggal pesan tentang naleng. Cikalan kiban mangat melihat kenikmatan tersebut. Barulah pada saat itu kita merasakan hikmah penyembelihan. Dan usahakan ketika daging kurban dibagi, kita yang memiliki hewan kurban katakan. Tengku panitia, watin bagi ci kerebun tu nuhoi le. Bahkan engkau nyan kerebun jatah lem pada tumpuk. 1/7 lemo yang tahi menyata tumpuk na 15 buah tumpuk. Nyan yang 15 buah tumpuk lem bagi kerau. Kita datang berdiri. Yang tu ada nyepat. Begitu datang fakir miskin, nyepat kerebun dari nyepat kerebun dari melihat sumringah wajah fakir miskin menerima tumpukan daging dalam plastik tersebut, yang terkedina penyakit dalam tubuh pulih insyaAllah. Maka tiran tak pergi, tak berahnya bet tua pemilu kadau ke pilih lun. Yang mahan dua informasi. Jangan lupa pilih saya, apa? Tengah bagi kerebun, tengah kampanye dia. Maka saat kita melihat orang berbahagia menerima pemberian, yakinlah kebahagiaan orang yang memberi akan jauh lebih tinggi daripada kebahagiaan orang yang menerima. Maka kita akan menjadi pribadi yang dermawan. Itukah hawalam nyapajan dalam kerebun. Ilung galak hat lenti kerebun. Bahkan orang yang senang hati ketika menerima pembahagian paket tersebut. Maka mudah-mudahan dapat kita laksanakan dalam hari raya yang akan datang. Ada hanamandum naladum. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak dapat dilakukan semuanya, janganlah ditinggalkan seluruhnya. Mudah-mudahan ada sebagian yang dapat kita sesuaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah tiba saatnya kumandang azan Isya, kita padakan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.